Sebenarnya saya mau sebelum closing statement saya mau menyelesaikan juga. Udah jangan panjang-panjang lagi Bang. Jangan. Udah jangan panjang. Ini pemilu masih jauh soal pilpres Iya, segala iya. macam. Pokoknya intinya gini, kalau memang ditemukan ada pasal yang menyatakan bahwa hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan, ajukan aja judicial review, udah itu selesai. Itu intinya dari saya. Gak akan ada. Anda nggak melihat itu. Iya, iya. Jadi hukum berdiri selalu di atas keadilan. Lah makanya kalau seandainya ada ketidakadilan di situ dan kekuasaan mengangkangi hukum, ya udah ajukan judicial review, nggak usah ribet. Uji materi. Nggak usah nyalahin pemerintah, uji aja materinya gitu. Nah gitu aja tadi maksud saya tadi begitu. Dan yang kedua, saya pesan sama adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, cobalah kalau seandainya adik-adik sekarang ini kan Undang-Undang Dasar 45 udah ada amandemen 4 kali nih 2022, sehingga kita melakukan people power juga udah nggak bisa sekarang. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ketika kita melakukan abuse of power, people power hari ini, polisi juga akan melakukan abuse of power. Akan melakukan tindakan unrahmatic of race death, bahkan Freeman and Manson. Apa Tindakan di luar kewenangannya. Bisa saja dia menembak pendemo dan lain-lainnya. Dan itu disahkan oleh undang-undang. Jadi artinya saran saya setelah Undang-Undang 45 tahun 2022 ini diamandemen. Dulu waktu 98 kan juga terjadi seperti itu. Dan people power juga terjadi. Belum terjadi amandemen. Setelah terjadi amandemen ada klausul-klausul. Kalau kita bicara praktiknya kan berbeda. Dulu lebih brutal dibanding sekarang. Tidak. Hari ini melakukan tindakan abuse of power bagi pemerintah, khususnya melalui institusi, itu disahkan oleh undang-undang, tidak dihukum mereka. Jadi adik-adik semua mahasiswa ini kalau seandainya ingin mengkritik pemerintah, cukup kritik yang santun. Gunakan cara-cara santun seperti melakukan puisi, sajak, dan lain-lain seperti kami lakukan dulu. Jadi kalau seandainya hari ini memaki-maki, coba kritik pemerintah ini keras tapi bikin orang tertawa gitu. Sama seperti saya mengkritik Pak Prabowo. Keras tapi tertawa. Iya, saya mengkritik Pak Prabowo begitu keras ya, tetapi Pak Prabowo kan dengerin malah ketawa gitu loh. Lah contohnya kayak kemarin, ya kan? Saya meminta Pak Prabowo untuk mengganti Ketua Mahkamah Agung. Ya nggak bisa lah. Semua orang tertawa kan? Padahal itu keinginan saya. Ya semua ketawa kan? Nggak bisa. Ketawa kan? Nah makanya kan saya bilang tadi, mengkritik gimana caranya mengkritik ya orangnya tapi tertawa gitu loh. Jangan bikin orangnya sebal. Kalau kritik membuat orang sebal, jadi timbullah delik gitu. Itu maksud saya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya itu aja buat adik-adik mahasiswa ya. Terima kasih ya. Hampir saya mempertanyakan 6 sarjananya gimana, kok bisa nggak mengerti antara 9 sarjana. Pak Prabowo presiden maksudnya bisa mengganti kamar yang lain, kamar kekuasaan yang lain Mahkamah Agung. Enggak, tadi kan saya bilang terakhir, colek DPR kan dia bisa mencolek DPR gitu loh. Enggak berarti sampai situ kalimat saya. Tadi kan saya bilang colek dong DPR gitu. Oke, baik. Sekarang kita berikan pada Bu Profesor Iksanudin Nursi, silakan. Sejak presiden bisa melakukan apa yang dia kehendaki, yang saya sebut sebagai I am the law, I am the king. Dia melakukan apa yang dia kehendaki gitu. Saya melihat ada kerancuan dalam posisi azas praduga bersalah dan azas praduga tidak bersalah. Jadi presumption of guilt sama presumption of innocence tergantung sekali pada interpretasi penguasa. Itu yang saya lihat. Sekali lagi ini pengalaman pribadi, ini kajian gitu ya, saya saksikan gitu. Nah itu menggambarkan yuridis filosofis kita sudah kabur. Yuridis filosofis kita paling optimal, itu tadi sudah disebut oleh forum ini gitu ya. Bahwa dia akan memberikan rasa keadilan gitu. Nah sementara keadilan pada tiap orang punya ukuran masing-masing gitu. Nah ketika diterjemahkan ke dalam cara berpikir yuridis sosiologis, bagaimana kondisi masyarakat, dia harus ditarik ke dalam nilai-nilai masyarakat yang sedang berkembang. Sebagai sebuah bentuk nilai yang diformulasi sebagai cita-cita, baru kemudian dituangkan sebagai norma. Yang tadi Boni bilang, hukum sebagai norma. Jadi hukum sebagai norma, itu kalau dilihat dalam kerangka sosiologi, dia merupakan rangkaian sebuah interaksi sosial masyarakat yang melahirkan nilai-nilai, diadopsi dalam filsafat, yuridis filosofis, dituangkan ke dalam norma dalam rangka tadi, ngebangun keteraturan, mencapai keadilan, memberikan kepastian, mengatur penyelesaian persoalan. Nah itu, sekarang kita lihat dalam konstitusi Indonesia. Yang saya lihat, ketika kita belajar penegakan hukum, kita ngelihat ada problem di sini, kelihatan. Pertama, bagaimana soal ketentuan hukumnya, ketentuan hukum pelaksanaan. Misalnya begini,
kalau tanya tentang penguasa. Silakan pelajari Undang-Undang 2499, 2507 dalam konstruksi misalnya nilai tukar. Silakan bicara baik-baik. Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal misalnya. Kemarin kita ribut di ruangan ini, gitu ya. Aiman lagi naik haji. Oh ini ada problem musiman. Ya iya, problem musiman. Karena Undang-Undang 2507 memperkenankan azas repatriasi atas keuntungan yang nilainya miliaran dolar, dan itu berjalan di bulan Mei sama bulan Juni. Akibatnya kebutuhan dolar tinggi selain persoalan haji. Itu Undang-Undang 2507. Berpulang dengan Undang-Undang 2499 tentang sistem lalu lintas devisa dan sistem lalu lintas pembayaran, sistem lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Ya, orang akan memburu dolar dalam rangka itu karena permintaan sana. Itu konstruksinya begitu gitu kalau ngelihatnya. Nah, artinya ketika kita ambil dalam posisi penegakan hukum dengan model begitu, kita ngelihat sekarang problem besarnya misalnya tekanan. Oh, kan misalnya tadi Farhad ngomong bicara soal MBG. Mari kita bandingkan alokasi antara MBG gitunya, misalnya dengan pembayaran utang gitu misalnya. Mana lebih gede? Tekanannya kayak apa? Supaya kita tahu bagaimana ceritanya. Ini kenapa saya omongin? Karena akhirnya posisi besarnya adalah kritik Tio gitu ya. Kritik Tio tentang bagaimana MBG sebagai asal muasalnya jatuh dengan alasan ya yang disebutin oleh Ray tadi, gue nggak mau ngulang gitu ya. Sampai cerita tentang SPPG, sampai cerita tentang kucing. Pada hakikatnya dia sudah bergeser. Itu yang saya mau bilang, dia sudah bergeser. Mestinya kalau dia memang berlatar belakang filsafat, berlatar belakang filsafat, maka dia harus berani bicara tentang bagaimana tujuan kritik dia. Epistemologinya ngapain? Orang filsafat. Ya, terserah lu filsafat apa gue nggak tahu. Poinnya adalah dia harus tahu nih, dia mesti ngapain. Bukan kemudian mencari kritik-kritik dengan pilihan-pilihan diksi yang pedes gitu. Yang pilihan diksi-diksi yang sampai akhirnya menyinggung. Kenapa? Karena tadi yang seperti saya bilang, Anda masuk ke dalam sebuah civility war. Yang civility war tadi, dia tidak pernah akan merekatkan hubungan. Di situ tadi ketika kita bicara Pancasila, ya jadi ngawang gak karu-karuan. Yang terakhir, supaya saya tidak berkepanjangan. Kalau dilihat dari konstruksi, yang misalnya ngambil kemana-mana kan Mas Iksan tadi. Kalau kita melihat misalnya ngambil dari posisi struktur gitu ya. Apa yang terjadi pada struktur? Yang terjadi pada struktur hukum itu paling tidak kita punya masalah. Aparatnya gimana? Kondisi pelapornya kayak apa? Lalu berikutnya, yang terduganya kayak apa? Karena tadi statusnya laporan. Yang ujungnya adalah soal bagaimana proses awal penyelidikan dan penyidikan itu berjalan dalam rangka tadi hukum yang netral. Tadi sudah dalam offer sudah disebut hukum tidak netral. Di sini diuji sampai seberapa jauh hukum terbebas dari campur tangan kekuasaan. Nah, berpikir kita di Indonesia, legal culture kita, hukum bersumber dari kekuasaan. Di tengahnya namanya berlaku pasal 6 ayat 2 yang akhirnya antara eksekutif dengan legislatif ketemu. Mereka yang ada di legislatif adalah mereka juga yang ada duduk di dengan satu partai. Dampaknya jadi begitu. Apa poinnya? Terjadilah kemajalan, ketumpulan mendengar aspirasi. Namanya pakai bahasa Melayu majal. Terjadilah namanya penyangkalan aspirasi, penyangkalan. Itu karena ada sistem politik yang mestinya kita benahi. Nah, kerangka sistem politik yang kita benahi secara ekonomi politik, itu artinya kita mesti lihat dua. Sumber partai politik ini kayak gimana, gitu ya. Mesti kita lihat di satu sisi. Di sisi lain sumber ekonomi kayak gimana. Mesti kita lihat dua-duanya. Kalau kita ngelihat kedua-duanya, maka kita akan fair. Sampai seberapa jauh sesungguhnya hukum yang ditegakkan berbasis konstitusi dengan pelaksanaannya betul-betul berpihak pada masyarakat. Sehingga dia tidak melahirkan apa yang disebut oleh Prabowo sendiri. No one left behind. Kalimat Prabowo nih, no one left behind. Kalau dibilang tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal di belakang, maka muncul pertanyaan, sistem apa yang dia bangun dalam kerangka seluruh matra kehidupan? Nah, ketika masuk ke dalam seluruh matra kehidupan, muncul MBG. Dia mau munculkan rasa keadilan apa enggak? Wah, itu diukur tadi yang saya bilang. Lihat dulu perencanaannya apa. Beyond the message-nya, itu kita mau lihat yang tersiratnya, sampai yang terselubungnya. Motif yang mau dicapainya apa. Begitu juga dibandingkan dengan misalnya dengan utang. Sampai kita mikir begitu. Sampai akhirnya sekarang, yang terakhir. Sampai akhirnya sekarang, dia munculkan 8 kebijakan stimulus. Dari situasi perekonomian. Poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngelihat satu kebijakan dalam kerangka ekonomi politik, kebetulan bidang saya, kita nggak bisa ngelihat cuma fiskal.
Saya ingin mengajak sama Anda semua, termasuk yang namanya pemirsa rakyat bersuara. Mari kita lihat moneternya, mari kita lihat fiskalnya, mari kita lihat sektor realnya. Kalau tiap baru bicara dalam perspektif sektor real seperti itu, dia punya masalah di fiskal. Tadi saya ajak Anda dalam bicara alokasi. Alokasi itu bukan berdiri sendiri dalam Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Dia harus melahirkan apa yang disebut dengan distribusi dan itu menimbulkan rasa keadilan. Itu 17 2003 tentang keuangan negara. Mundur lagi ke belakang. Dalam perspektif itu, sampai seberapa jauh dia, kata kunci berikutnya, dia menunjukkan satu kondisi memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Nah, distrukturkan kebutuhan masyarakat. Salah satu problem masyarakat adalah jatuhnya kelas menengah, hancurnya daya beli. Itu yang segera dibutuhkan. Dan pada saat yang sama, secara kultural, jangan dong jadiin masyarakat tangannya di bawah. Jangan dong. Ajari mereka berusaha memberikan lapangan kerja yang alokasi anggarannya jelas. Yang itu tegas-tegas diperintahkan oleh pasal 27. Nah, kalau itu yang dijalankan, saya kira orang tidak akan serta-merta mengkritik kok. Karena jaminan pekerjaan itu adalah sebuah proses dimanapun di dunia kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bukan persoalan Tio ya. Buat saya Tio cuma simbol dari sebuah problem relasi kuasa antara penguasa dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan aparat penegak hukum. Yang saya bilang tadi secara penegakan hukum dia rusak kulturnya. Saya kira begitu. Terima kasih.